Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan belajar menjelaskan AVL3. Simak videonya dan tonton sampai habis. Sebelumnya di sini ada saya M. Alif Doni Saputra dan rekan saya Rifki Khairul Haq, dan selanjutnya Indah Tri Lestari, dan yang terakhir ada Laili Kamila. Next. Apa itu AVL3? AVL3 atau Adelson Velsky dan Landis-Tree adalah struktur data berbentuk binary search tree atau BST yang memiliki sifat self-balance atau dapat menjaga keseimbangannya secara otomatis. Pada AVL3, setiap kali terjadi penambahan atau insertion atau penghapusan atau bisa dibilang delete node, pohon akan memeriksa keseimbangannya. Jika pohon menjadi tidak seimbang, AVL3 akan melakukan rotasi untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis AVL3. Jadi jenis-jenis AVL3 ini dibagi menjadi dua rotasi. Ada rotasi tunggal dan juga rotasi ganda. Pada rotasi tunggal ada dua rotasi, yaitu right rotation dan juga left rotation. Pada rotasi ganda dibagi menjadi dua, ada left right rotation dan juga right left rotation. Selanjutnya rotasi kanan, right rotation. Rotasi kanan digunakan ketika ketidakseimbangan terjadi pada bagian kiri dari anak kiri, left atau LL. Kondisi ini terjadi karena penambahan node pada subtree kiri secara terus-menerus, sehingga pohon menjadi lebih berat ke kiri. Node C merupakan root. Node B adalah anak kiri dari C, dan node A adalah anak kiri dari B. Karena semua node berada di sisi kiri, pohon menjadi tidak seimbang, unbalance. AVL3 mensyaratkan selisih tinggi subtree kiri dan kanan tidak boleh lebih dari 1. Pada gambar tengah dilakukan rotasi kanan pada node C. Nah, langkah-langkahnya: node B naik menjadi root baru, node C turun menjadi anak kanan dari B, node A tetap menjadi anak kiri dari B. Tujuan rotasi ini adalah mengurangi kedalaman sisi kiri dan mendistribusikan node agar lebih seimbang. Jadi hasil akhir balance tree ini setelah rotasi kanan, struktur pohonnya menjadi kayak gini. Nah, kayak gini ya. Sekarang pohon sudah seimbang karena tinggi subtree kanan dan kiri sama ini. Next. Selanjutnya rotasi kiri atau left rotation. Rotasi kanan digunakan ketika ketidakseimbangan terjadi pada bagian kanan dari anak kanan atau right atau RR. Kondisi ini terjadi karena penambahan node pada subtree kanan secara terus-menerus sehingga pohon menjadi lebih berat ke kanan. Di bawah ini ada gambar. Pada gambar sebelah kiri, node A adalah root dan node B merupakan anak kanan dari A, sedangkan node C merupakan anak kanan dari B. Karena seluruh node berada di sisi kanan, pohon menjadi tidak seimbang atau unbalance. Selisih tinggi antara subtree kiri dan kanan melebihi batas AVL3 sehingga perlu dilakukan rotasi. Nah, pada gambar di bagian tengah, node B diangkat menjadi root baru, sedangkan node A dipindahkan menjadi anak kiri dari B, dan node C tetap menjadi anak kanan dari B. Rotasi ini dilakukan ke arah kiri pada node A untuk mengurangi kedalaman sisi kanan dan juga mendistribusikan node secara lebih merata.
Dan hasil akhir atau balance tree setelah rotasi kiri, pohon itu kembali seimbang karena subtree kiri dan kanan itu memiliki tinggi yang sama, dan balance faktor setiap node itu berada pada rentang min 1 hingga 1 sesuai aturan AVL3. Rotasi kiri kanan digunakan ketika ketidakseimbangan terjadi pada bagian kanan dari anak kiri. Pada kasus seperti ini tidak hanya dapat diperbaiki dengan satu rotasi saja, sehingga diperlukan 2 tahap rotasi. Pada gambar yang A, yang before rotation, akar pohon terdapat 12, sedangkan setelah node baru yaitu 5 ditambahkan menjadi anaknya node 6, pohon menjadi tidak seimbang karena jalur kiri lebih tinggi dibandingkan jalur kanan. Kondisi ini disebut left right karena ketidakseimbangan terjadi di kiri node 8, tetapi penambahan node terjadi di kanan anak kirinya node 4 yaitu 6. Maka untuk menyeimbangkannya kembali dilakukan rotasi kiri lalu rotasi kanan, sehingga tinggi pohon menjadi lebih seimbang dan proses pencarian tetap cepat. Awalnya pohon seperti ini. 12 mempunyai anak kiri 8, 8 mempunyai anak kiri 4, dan 4 mempunyai anak kanan 6, dan 6 mempunyai anak kiri 5. Setelah angka 5 dimasukkan, bagian kiri jadi terlalu berat, padahal di AVL3 tinggi kiri dan kanan harus seimbang. Masalahnya bermula di sini. 8 mempunyai anak kiri 4, 4 mempunyai anak kanan 6, dan 6 mempunyai anak kiri 5. Dari 8 turun ke kiri 4, lalu belok ke kanan 6. Makanya disebut left right. Setelah dilakukan rotasi kiri pada node 4, sebelum dirotasikan posisinya adalah node 4 mempunyai anak kanan 6 dan 6 mempunyai anak kiri 5. Setelah dirotasikan, node 6 menjadi naik ke atas menjadi anak kiri dari node 12. Node 6 ini mempunyai anak kiri 4 dan anak kanan 5. Selanjutnya yaitu langkah rotasi kanan 8. Sebelum rotasi urutannya dari atas yaitu 8, 4, lalu baru 6. Karena bentuknya ke kiri lalu ke kanan, maka disebut left right. Karena 6 berada di kanan 4, maka 6 dinaikkan dulu ke atas. Hasil sementaranya menjadi 8 mempunyai anak kiri 6, 6 mempunyai anak kiri 4. Baru setelah itu dilakukan rotasi kanan pada 8. Menjadi 8 mempunyai anak kiri 6, yang semula tadi 8 mempunyai anak kiri 6, 6 mempunyai anak kiri 4 menjadi 6 mempunyai anak kiri 4 dan mempunyai anak kanan 8. Maka dari itu di gambar sebelah kanan yang sudah dirotasikan, node 6 yang menjadi akar subtree, bukan 8 lagi. Pola ini disebut sebagai left right. Untuk menyeimbangkan pohon, maka dilakukan rotasi kiri pada node 4 sehingga 6 naik. Kemudian rotasi kanan pada node 8 sehingga 6 menjadi akar subtree yang baru. Rotasi kanan kiri, right left rotation. Rotasi kanan kiri digunakan ketika ketidakseimbangan terjadi pada bagian kiri dari anak kanan, right left atau RL. Sama seperti LR, kasus ini memerlukan 2 tahap rotasi untuk mengembalikan keseimbangan pohon. Pada gambar pertama, pohon masih tidak seimbang. Terlihat akar N5 lebih berat ke kanan karena cabang N4 memiliki anak kiri, yaitu N3. Dan kondisi ini disebut kasus right left atau RL. Di gambar kedua, adalah langkah pertama rotasi kanan pada N4. Tujuannya supaya N3 naik dan posisi cabang menjadi lebih rapi. Namun setelah langkah ini, pohonnya masih belum seimbang. Dan pada gambar terakhir adalah langkah kedua rotasi kiri pada N5. Setelah N3 naik menjadi akar bagian tersebut, tinggi cabang kiri dan kanan
dan kanan menjadi seimbang. Include IOStream digunakan untuk memanggil library IOStream yang digunakan untuk menampilkan output ke layar. Kemudian use namespace std digunakan agar penulisan perintah seperti chord menjadi lebih sederhana tanpa perlu menuliskan std.2.2 di depannya. Selanjutnya ada struktur node digunakan untuk pembentukan AVL tree. Integer data digunakan untuk menyimpan nilai. Live digunakan untuk menyimpan alamat anak kiri dan right digunakan untuk menyimpan alamat anak kanan. Integer height digunakan untuk menyimpan tinggi node. Fungsi getHeight digunakan untuk mengambil tinggi sebuah node. Jika node kosong atau bernilai 0, maka fungsi akan mengembalikan nilai 0. Tetapi jika node ada, fungsi akan mengembalikan nilai height yang tersimpan pada node tersebut. Selanjutnya, fungsi getBalance digunakan untuk menghitung faktor keseimbangan AVL tree dengan cara mengurangi tinggi subtree kiri dengan tinggi subtree kanan. Jika hasilnya berada pada rentang -1 hingga 1, maka pohon masih seimbang. Fungsi max digunakan untuk mencari nilai terbesar dari 2 angka. Fungsi ini dipakai nanti saat menghitung tinggi node setelah proses penambahan data. Selanjutnya ada fungsi create node, fungsi untuk membuat node baru. Ketika node dibuat, nilai data akan diisi sesuai input yang diberikan melalui parameter. Anak kiri dan juga anak kanan diatur menjadi 0 atau 0 terlebih dahulu karena belum mempunyai cabang, dan tingginya diatur bernilai 1, karena node tersebut hanya terdiri dari dirinya sendiri. Selanjutnya, fungsi right rotation atau rotasi kanan. Fungsi ini digunakan ketika pohon terlalu berat ke sisi kiri. Misal pada kondisi 30 mempunyai anak kiri 20 dan 20 mempunyai anak kiri 10 yang terus masuk ke arah kiri. Dengan rotasi kanan, node tengah akan menjadi akar baru, sehingga struktur pohon kembali seimbang. Selain itu, terdapat fungsi left rotation atau rotasi kiri. Fungsi ini kebalikan dari rotasi kanan yang digunakan ketika pohon terlalu berat ke sisi kanan. Misal pada kondisi 10 mempunyai anak 20 dan 20 mempunyai anak kanan 30 yang terus masuk ke arah kanan. Setelah dilakukan rotasi kiri, node tengah akan menjadi akar baru sehingga keseimbangan AVL tree kembali seimbang. Selanjutnya ada fungsi insert. Fungsi ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam AVL tree. Jika posisi yang dituju masih kosong, maka program membuat node baru dan memasukkan data ke dalam node tersebut. Kemudian posisi data. Jika data lebih kecil dari node saat ini, data ditempatkan di sebelah kiri. Dan selanjutnya, jika data lebih besar dari node saat ini, maka data ditempatkan di sebelah kanan. Karena AVL tetap mengikuti aturan BST. Kemudian menghitung tinggi pohon. Setelah data dimasukkan, program menghitung kembali tinggi node. Tinggi ini digunakan untuk mengetahui apakah pohon masih seimbang. Dan setelah menghitung tinggi pohon, maka menghitung balance factor. Balance factor digunakan untuk mengukur keseimbangan pohon. Rumusnya, balance sama dengan tinggi kiri dan tinggi kanan. Jika hasil balance lebih dari 1 atau kurang dari -1, berarti pohon tidak seimbang dan perlu dilakukan rotasi. Dan selanjutnya ada rotasi AVL. Yang pertama ada left-left. Kasus left-left terjadi ketika data terus bertambah di sisi kiri, sehingga pohon menjadi berat ke kiri. Solusinya adalah rotasi kanan. Seperti contoh, 30 menjadi root, 20 menjadi anak dari 30, anak kiri dari 30, dan 10 menjadi anak kiri dari 20.
Dirotasi kanan menjadi 20 menjadi root, 10 menjadi anak kiri dari 20, dan 30 menjadi anak kanan dari 20. Yang kedua ada right. Kasus right terjadi ketika data terus bertambah ke sisi kanan sehingga pohon menjadi berat ke kanan. Solusinya adalah rotasi kiri. Dan yang ketiga ada left-right. Kasus left-right terjadi ketika data masuk ke kiri lalu ke kanan. Solusinya adalah rotasi kiri kemudian rotasi kanan. Dan yang terakhir ada right-left. Kasus right-left terjadi ketika data masuk ke kanan lalu ke kiri. Solusinya adalah rotasi kanan kemudian rotasi kiri. Selanjutnya ada fungsi pre-order. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan isi AFL3 menggunakan metode pre-order. Urutan pre-ordernya root, kemudian left, kemudian right. Dan yang terakhir ada main program. Program memasukkan data 30, 20, 10, 40, dan 50 secara berurutan ke dalam AVL3. Terus selanjutnya ada output program. Karena menggunakan traversal pre-order, data ditampilkan dengan urutan root, left, kemudian right, yaitu 20, 10, 40, 30, dan 50. Oke, di sini ada sedikit penjelasan untuk bagian output pada kode program. Jadi pada insert 30 ini belum perlu dirotasikan karena hanya ada satu node. Selanjutnya pada insert 20 juga tidak usah dirotasikan juga karena masih seimbang. Selanjutnya pada insert 10 ini terjadi ketidakseimbangan left atau LL pada node 30. Maka dilakukanlah rotasi kanan pada bagian 30 menjadi gambar seperti ini. Selanjutnya pada insert 40 juga tidak usah dirotasikan karena sama-sama masih seimbang. Dan yang terakhir itu pada insert 50, di sini terjadi ketidakseimbangan right atau RR pada node 30. Maka dilakukanlah rotasi kiri pada 30, jadilah seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.